Bab 1653. Enggak mungkin. Alan tiba-tiba berubah seperti orang lain. Sikap lembut dan santun sebelumnya hilang dan digantikan dengan wajah yang penuh dengan aura membunuh. Entah apa Selena salah melihat, di antara alis Alan terlibat agak gelap. Selena baru merasa kalau Alan punya sedikit aura seorang master serangga beracun. Kalau kamu nggak setuju untuk mengeluarkan serangga sihir hati duluan, aku bisa menemani kalian menghabiskan waktu. Tapi kamu sendiri juga pasti tahu, serangga sihir pemakan hati akan bereaksi saat malam bulan purnama dan ini akan sangat merugikan tubuhnya kalau terjadi terus-terusan. Kamu yakin dia bisa bertahan? Sira meraih lengan Alan dan wajahnya terlihat sangat kesakitan. Ini sakit banget, aku benar-benar nggak bisa bertahan lagi. Alan memeluknya sambil menjelaskan, bukan karena aku nggak mau, tapi mengeluarkan serangga sihir hati harus dilakukan di lingkungan yang tenang. Tubuh induknya nggak boleh mengalami cedera apapun, baru serangga sihirnya bisa diambil. Tapi sekarang Sira kesakitan seperti ini, jadi ini juga nggak ada manfaatnya bagi kamu. Begitu serangga sihir menentukan kalau itu akan membahayakan nyawa tuannya, mungkin serangga itu akan memilih untuk meledakkan diri duluan. Selena menatap Winnie dengan wajah tegang dan Winnie memberikan isyarat dengan tangan kalau itu mungkin. Serangga sihir bukanlah mesin sehingga tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Kejadian tidak terduga juga mungkin terjadi. Saat mendengar ini, Harvey mulai merasa cemas. Dia tidak akan membiarkan apapun menyakiti Selena. Oke, kami akan membantunya mengeluarkan serangga sihir pemakan hati duluan. Selena menatap Harvey dengan pandangan menyalahkan seolah menyalahkannya karena terlalu gegabah. Harvey meraih pergelangan tangan Selena. Sally, nggak apa-apa. Keselamatanmu yang terpenting. Winnie, kamu nggak keberatan, kan? Winnie menganggukkan kepala untuk menunjukkan persetujuan. Oke, apa setelah mengeluarkan serangga sihir malam ini, kamu bisa mengeluarkan serangga sihir hati? Itu belum tentu. Semuanya tergantung pada kondisi tubuh mereka apa memenuhi syarat atau enggak. Saat menghilangkan serangga sihir, suasana hati mereka harus tetap tenang dan dalam kondisi tubuh yang baik. Alan melihat Harvey mengerutkan kening dan dia berkata lagi, pemikiran kita sama dalam hal ini. Kamu nggak ingin Selena dalam masalah, aku juga nggak ingin Sira dalam bahaya. Awalnya, aku memberinya serangga sihir untuk mencegah kemungkinan terburuk. Serangga sihir ini seperti membawa bom di tubuhnya, aku takut dia terluka. Ucapan ini meyakinkan Harvey dan Harvey mengangguk. Baiklah, lakukan sesuai dengan keinginanmu. Winnie datang mendekat dan Alan melihatnya dari atas ke bawah. Apa maksudnya? Dia yang akan mengeluarkan serangga sihir Sira. Cari kamar yang aman. Alan jelas-jelas tidak percaya. Dia bahkan belum berumur 5 tahun, apa dia bisa? Kamu akan segera tahu apa dia bisa atau enggak. Ayo pergi. Alan segera menghibur Sira dengan lembut. Sira, jangan takut, sebentar lagi nggak akan sakit lagi. Seluruh tubuh Sira terasa sakit sampai dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa memegang baju Alan dengan erat. Mereka menginap di hotel paling mewah di daerah itu. Di pusat militer pulau itu, Pasa masuk ke dalam sebuah ruangan dengan cepat, di mana seorang pria sedang berjalan mondar-mandir. Bos, sudah selesai. Harvey dan Nona Selena sudah tinggal di sana. Semuanya sudah diatur. Ya, tapi lawannya adalah master serangga beracun, jadi sangat mudah membuatnya curiga. Orang-orang kita tidak berani mendekat dan hanya bisa mengikuti perintah Harvey dalam bertindak. Markus mengenakan seragam perang dan siap untuk berangkat kapan saja. Dia menendang kursi dengan satu kaki. Si bodoh itu, dia bahkan nggak bisa melindungi seorang wanita. Masa aku harus mendengarkan perintahnya? Aku harus memutar kepalanya setelah serangga sihir Selena dikeluarkan. Pasa berkata dengan hati-hati, Bos, Nona Selena bahkan sudah punya anak, mungkin sebaiknya bos mencari wanita lain. Markus memegang dagunya, berpikir serius sejenak, dan bertanya, daripada ganti wanita, menurutmu, berapa besar kemungkinan anaknya mau memanggilku ayah? Bab 1654. Pedro mencela, 0 besar. Markus menatapnya dengan dingin. Kamu benar meremehkan kehebatan bosmu sendiri, iya. Maksud kakakku bukan gitu, bos. Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, anak yang Nona Selena bawa adalah putri bungsunya yang bernama Winnie. Dia bisu sejak lahir,
jadi mana mungkin dia bisa memanggil bos ayah. Pasa segera menjelaskan, kalau tidak, bosnya yang ceroboh ini akan mengingat dendam lagi. Sebelumnya, Pedro pernah ingin membunuh Selena di Arama. Saat Markus mengetahui hal ini, Pedro dihukum dengan sangat berat. Markus mengeluarkan sebatang rokok dan berdiri di tepi teras. Tubuhnya tinggi besar dan terlihat sangat kesepian di tengah kabut putih yang mengambang. Ini belum lama, tapi kenapa aku sangat merindukannya. Mendengar Markus berbicara sendiri, Pasa mengusap dahinya dan merasa bosnya benar-benar sakit. Entah apa yang Selena berikan pada bosnya, dia terkena racun sampai separah ini. Di sisi lain, Winnie sedang mengeluarkan serangga sihir Sira. Harvey belum pernah mengalami ini sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Meski dia pernah bangkit dari tumpukan mayat, dia tetap merasa tidak nyaman saat melihat pemandangan seperti ini. Winnie memegang lonceng khusus yang disebut lonceng serangga sihir. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya, sementara Sira membuka mulutnya dan seekor cacing daging langsung merayap keluar dari mulutnya. Sebelum Harvey sempat melihat dengan jelas, Winnie menangkap cacing daging itu dengan tangannya dan meletakkannya ke dalam tungku yang diberikan Nenek Wilma padanya. Meski jantung Sira tidak terasa sakit, dia merasa mual dan muntah. Sira, gimana keadaanmu? Apa sudah merasa baik kan? Aku mual dan ingin muntah. Siapa yang tidak merasa mual saat melihat cacing gemuk itu merayap keluar dari perutnya sendiri? Selena berkata, setelah dia istirahat selama setengah jam, rasa nggak nyaman di jantungnya akan berkurang. Sekarang giliranmu, nggak bisa dikeluarkan. Alan mengerutkan keningnya. Tubuh Sira terlalu lemah, aku khawatir akan ada bahaya. Serangga sihir hati adalah jenis serangga dengan frekuensi aktivitas yang tinggi dan juga paling sensitif. Jadi kita harus menunggu Sira istirahat selama 2 hari. Aku baru bisa mengeluarkannya setelah kondisinya membaik. Selena menatap dengan dingin. Kamu menipuku, Nona Selena, sudah kubilang aku lebih ingin mengeluarkan serangga sihir Sira daripada kamu. Kalau dulu bukan karena ingin menyelamatkan Sira, mana mungkin aku akan memberikan serangga sihir padamu. Jangan lupa, kalau kamu mati, dia juga akan mati. Itu juga menjadi masalah besar bagiku. Harvey berkata dengan dingin, kalau gitu, tinggallah di pulau itu selama 2 hari. Aku ingin lihat trik apa yang akan kamu lakukan. Semua trikku itu cuma untuk melindungi Sira, kata Alan dengan putus asa. Harvey mengajak Selena dan Winnie keluar dari ruangan. Selena merasa agak kesal. Dia tahu mengeluarkan serangga sihir itu tidak mudah. Sally, Nenek Wilma sudah memverifikasi kalau kalian benar-benar terinfeksi serangga sihir hati. Apa yang dia katakan gak salah dan dia juga gak akan bisa kabur dari sini. Melihat Harvey sangat percaya diri, Selena tahu kalau Harvey pasti telah menyiapkan sesuatu. Kemudian, Winnie mengangkat tangannya dan seekor burung laut terbang menghampirinya. Dia mengeluarkan seruling dan mulai memainkannya. Bagi orang lain, itu hanya terdengar seperti nada biasa. Hanya Selena yang tahu betapa istimewanya putrinya. Sira menutup telinganya dengan bantal. Berisik banget, suara apa itu? Gadis kecil itu lagi memainkan seruling. Dia lagi manggil serangga sihir. Alan menggaruk ujung hidungnya. Bodoh, itu cuma suara biasa. Serangga sihir yang bisa dikendalikan oleh suara itu sangat sedikit. Meski ada, itu hanya berfungsi untuk mengendalikan tubuh manusia. Apa ada yang aneh dengan tubuhmu? Enggak, berarti benar, suaranya enggak mengancam. Tubuhmu sangat lemah, jadi istirahatlah di pulau ini selama 2 hari. Jangan memikirkan apapun dan serahkan semuanya padaku. Oke, keesokan harinya, langit masih gelap. Winnie bermain bola di bawah pohon kelapa di luar hotel, tetapi matanya tetap terpaku pada kamar Alan. Bola itu jatuh dari tangannya dan perlahan-lahan berguling ke kaki seseorang di atas rumput. Orang itu sangat tinggi dan bayangannya seperti gunung kecil. Dia mengambil bola dan memberikannya kepada Winnie. Nona, apa ini bolamu? Markus tersenyum menunjukkan gigi putihnya yang besar dengan wajah yang sepenuhnya diwarnai hitam. Winnie terkejut. Apa orang ini gorila? Markus merasa Winnie terpesona oleh ketampanannya. Bab 1655. Winnie mengangguk manis, tetapi dia menatap orang yang mendekat dengan waspada. Meski orang-orang di pulau ini sangat terpapar sinar matahari sehingga kulit mereka menjadi gelap, tetapi orang ini terlihat sangat aneh.
Markus belum pernah menyapa anak kecil seperti ini sebelumnya, jadi dia mengeluarkan permen yang sudah disiapkan sejak awal. Ini, untukmu. Tanpa disangka, Markus terlihat seperti seorang pedagang manusia di mata Winnie. Winnie bahkan tidak mau mengambil bolanya dan berbalik pergi. Nona, kenapa kamu lari? Aku nggak akan memakanmu, kok. Apa kamu nggak suka rasa stroberi? Markus segera menangkapnya. Dia tinggi besar, bahkan wanita dewasa saja terlihat kecil di pelukannya, apalagi anak kecil seperti Winnie mengambil sebatang lollipop dari saku. Masih ada rasa semangka, mangga, dan jeruk. Ini semuanya untukmu. Pasa melihat pemandangan ini dari kejauhan dan berkata dengan putus asa, bos sama sekali nggak punya pengalaman mendekati anak kecil. Kalau waktu aku kecil tiba-tiba muncul seorang pria aneh, aku pasti akan ketakutan. Apa bos nggak melihat kalau gadis kecil itu sudah ketakutan? Mungkin dia mengira bos adalah penculik. Aku beneran nggak tahu apa yang bagus dari wanita itu. Ini sudah lama berlalu, tapi bos masih merasa khawatir. Pedro sudah tidak menyukai Selena sejak dulu. Sekarang, bukan hanya tidak menyukai, tetapi juga makin punya prasangka. Namun, Pasa berbeda. Dia menopang dagunya dan berkata, omong-omong, Winnie benar-benar cantik. Dia seperti jiplakannya Nona Selena, terutama matanya yang sangat unik terlihat manis dan lucu membuat orang ingin merawat dan menjaganya. Bos sangat mencintai Nona Selena dan gadis kecil ini sangat mirip dengan Nona Selena. Jadi bos mungkin sangat ingin mengambil bintang-bintang di langit untuknya. Pedro mendengkus dingin. Sebenarnya, dia tidak benar-benar membenci Selena. Secara pribadi, Selena adalah orang yang sangat berbakat, tetapi dia sudah menikah dan juga mantan istrinya Harvey. Identitas ini sama sekali tidak cocok dengan Markus. Siapa suruh bos mereka awalnya berasal dari latar belakang yang rendah dan telah mengalami banyak penderitaan sepanjang hidupnya. Jadi dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Winnie ketakutan. Dia terus menggelengkan kepala dan membuat gerakan tangan yang menunjukkan kalau dia tidak suka makan permen. Namun, pria itu tidak hanya mengeluarkan lebih banyak permen, tetapi juga mencoba membuka dan memasukkan permen itu ke mulut Winnie. Ayo cobain, rasanya sangat manis. Semua anak-anak suka makan ini. Winnie curiga kalau permen itu pasti mengandung obat bius. Kalau anak-anak memakannya, mereka akan diculik. Pedagang manusia saat ini makin berani. Mereka berani menculik orang di siang bolong. Oleh karena itu, Winnie juga tidak segan-segan menggenggam tangan Markus dan menggigitnya dengan keras. Winnie menggigit otot-otot keras Markus dengan sekuat tenaga dan Markus langsung mengangkatnya dengan satu tangan. Nak, jangan sampai gigimu rusak. Winnie marah sekali. Kedua tangan dan kakinya bergerak dengan liar seperti seekor udang lobster yang lucu. Markus menatap wajahnya sambil tersenyum bodoh. Kamu sangat mirip dengan ibumu. Dia berbicara dengan suara pelan sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Mata Winnie yang berwarna hijau berkedip-kedip. Apa orang ini kenal Selena? Tepat pada saat itu, terdengar suara dingin. Lepaskan putriku. Markus berbalik. Meski dia berdandan, Selena masih bisa langsung mengenalinya. Si bodoh besar dengan penampilannya yang kaku dan kikuk ini, siapa lagi kalau bukan Markus? Markus menatap Selena. Wanita itu mengikat rambutnya dan mengenakan pakaian adat setempat yang ketat dengan bunga di samping rambutnya. Sudah lama tidak ada kabar darinya. Melihatnya sekali ini saja sudah sangat sulit seperti melihatnya sekali dalam puluhan ribu tahun. Bab 1656. Markus mencoba menjelaskan, aku lihat gadis kecil ini lucu, jadi aku ingin memberinya permen. Selena tahu Markus tidak akan melakukan hal rendah untuk menyakiti putrinya. Dia muncul di sini jelas sebagai bantuan yang dicari Harvey. Orang bodoh ini masih sama cerobohnya seperti dulu. Dia hampir saja merusak rencananya. Kalau Sira dan lainnya menyadarinya, ini pasti akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Selena memperlakukan Markus dengan sangat dingin dan menatapnya seperti melihat orang asing. Tidak perlu, terima kasih. Dia berkata sambil menggendong Winnie, lalu pergi dengan cepat, dan sengaja berkata kepada Winnie, mulai sekarang, jangan dekat-dekat sama paman-paman yang aneh gini. Mereka akan menculik anak kecil. Markus terdiam. Selena menggunakan trik ini padanya. Dia tetap merasa sedih meski tahu Selena melakukannya dengan sengaja.
Padahal dia tidak tidur semalaman karena memikirkan pertemuannya dengan Selena. Siapa sangka dia malah ditatap sinis dan Selena bahkan tidak membiarkannya memeluk putrinya. Pasa meletakkan teropongnya. Anak itu hampir menangis. Dia terlihat sangat kesepian dari belakang. Pedro menggigit sebatang rumput. Menurutku, dia terlalu banyak makan garam dan terlalu senggang. Memangnya dia punya hubungan apa dengan istri dan putri orang lain? Pasa menatap kakaknya yang merusak suasana dengan tajam. Kakak pasti nggak akan bisa menemukan istri di masa depan dengan mulut sepedas ini dan hati sekeras batu ini. Tingkat perceraian saat ini sangat tinggi. Mencari pasangan juga mudah berubah jadi orang lain, lebih baik nggak mencari. Pasa terdiam. Di balkon, Sira yang baru saja bangun mengusap matanya yang masih mengantuk. Dia baru bisa tidur nyenyak semalam di samping Alan. Kamu lagi lihat apa? Alan mengalihkan pandangannya dari Selena dan putrinya. Nggak ada apa-apa. Sepertinya dia terlalu berprasangka. Itu hanya seorang pria asing melihat gadis kecil yang lucu dan ingin bermain dengannya. Kamu sudah merasa lebih baik kan hari ini? Sira menggelengkan kepalanya. Sakit di mana-mana. Kamu benar-benar sudah menderita. Aku harus menghabisi sekumpulan binatang yang nggak tahu malu ini. Nggak ada satu orang pun yang melukaimu bisa melarikan diri. Alan menyentuh bagian tengah kening Sira dengan penuh kasih sayang. Sira, aku pasti akan membalaskan dendammu. Tapi Harvey bukan orang biasa. Kali ini dia datang bersama keluarganya, aku takut dia punya rencana lain. Lebih baik kita pergi dulu setelah mengeluarkan serangga beracunnya. Kita balas di waktu yang tepat saja. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Sayangnya, tubuhmu terlalu lemah, jadi masih harus banyak istirahat. Sira berjemur di pulau selama beberapa hari. Dengan perawatan Alan yang teliti, luka di tubuhnya sembuh sedikit demi sedikit. Harvey merasa aneh. Lukanya cukup serius, tapi sembuhnya cepat banget. Selena menggenggam kipas dan mengibas-ngibaskan angin. Alan berasal dari suku Mezo gelap, tentu saja dia punya beberapa sihir yang bisa membantu Sira pulih. Sira harus sembuh secepat mungkin agar dia bisa segera mengeluarkan serangga sihirku. Hati-hati, Alan bukanlah orang yang baik. Ya, aku mau pergi melihat Winnie. Selena bangkit dari kursi. Di seberang, Alan sedang memijat bahu dan kaki Sira dengan penuh perhatian. Selama beberapa hari ini, hanya Alan dan Sira yang muncul. Namun, Selena jelas merasa ada orang lain yang mendekati Alan secara diam-diam sehingga Winnie pergi mencari keberadaan orang itu. Selena berjalan mengelilingi lorong panjang. Tiba-tiba, ada seseorang yang datang di tikungan sehingga dia tidak sempat untuk bersembunyi. Orang itu memeluk pinggangnya dan membawanya dengan mudah ke ruangan di sebelah. Sebelum Selena sempat bereaksi, pintu sudah ditutup dan dikunci dengan cepat. Dokter Selena, kamu itu sangat sulit dicari. Ya, embusan napas pria itu terasa di telinganya. Bersambung ke bab 1657. Terima kasih.